Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk dan faktor-faktornya. Apa itu pengertian penduduk? Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Untuk mengetahui jumlah penduduk, biasanya dilakukan sensus penduduk. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk pada periode waktu tertentu. Kemudian, perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, kelahiran, yang kedua, kematian, yang ketiga, migrasi. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertumbuhan penduduk alami, dan yang kedua, pertumbuhan penduduk migrasi. Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan yang diperhitungkan dari selisih kelahiran dan kematian. Sedangkan pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh perbedaan antara jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Di sini ada pula rumus untuk mencari pertumbuhan penduduk alami, yaitu P sama dengan L dikurang M. Sedangkan rumus pertumbuhan penduduk migrasi yaitu PM sama dengan I dikurang E. Nah, pertumbuhan penduduk di suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk alami dan migrasi, yang disebut dengan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total biasanya disingkat dengan pertumbuhan penduduk. Ada pula rumus pertumbuhan penduduk, yaitu P sama dengan buka kurung L dikurang M tutup kurung ditambah buka kurung I dikurang E tutup kurung. Nah, selanjutnya di sini ada angka kelahiran dan kematian penduduk. Kelahiran atau natalis adalah tingkat kelahiran hidup dari seorang wanita selama masa reproduksinya. Natalis dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, angka kelahiran kasar, dan yang kedua, angka kelahiran khusus. Angka kelahiran kasar yaitu banyaknya bayi yang lahir hidup setiap 1000 penduduk selama 1 tahun. Kemudian, angka kelahiran khusus yaitu banyaknya bayi yang lahir hidup setiap 1000 penduduk wanita usia tertentu atau usia subur selama 1 tahun. Usia subur atau usia melahirkan seorang wanita adalah umur antara 15 sampai 49 tahun. Ada pula di sini rumus untuk mencari angka kelahiran kasar, yaitu CBR sama dengan B dibagi P dikali 100. Faktor-faktor yang dapat mendorong angka kelahiran. Yang pertama, kawin usia muda. Yang kedua, adanya beberapa anggapan di masyarakat seperti yang pertama, anak sebagai penentu status sosial. Yang kedua, punya banyak anak, merasa terpandang di mata masyarakat. Yang ketiga, anak sebagai penerus bangsa. Yang keempat, banyak anak banyak rezeki. Kemudian ada faktor-faktor penghambat angka kelahiran. Yang pertama, pelaksanaan program KB. Yang kedua, alasan ekonomi atau pendidikan. Orang menunda perkawinan. Yang ketiga, wanita karir, merasa repot jika mempunyai anak banyak. Yang keempat, karena suatu penyakit tertentu yang diderita perempuan. Yang kelima, adanya ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan yang menentukan umur minimal kawin seorang laki-laki yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun. Selain kelahiran, hal yang berpengaruh dengan tingkat pertumbuhan penduduk adalah kematian. Kematian adalah waktu ketika seseorang diambil nyawanya oleh Sang Pencipta, sehingga ia tidak dapat melangsungkan kehidupannya di dunia, atau meninggalnya seorang penduduk menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk. Kematian dibagi menjadi 2. Yang pertama, angka kematian kasar, yang kedua, angka kematian khusus.
Angka kematian kasar adalah banyaknya orang yang mati setiap 1.000 penduduk per tahun. Sedangkan angka kematian khusus adalah banyaknya orang yang mati setiap 1.000 penduduk usia tertentu per tahun. Ada pula rumus untuk mencari angka kematian kasar, yaitu JDR sama dengan D dibagi P dikali 1.000. Faktor-faktor penunjang kematian. 1. Adanya bencana alam dan wabah penyakit. 2. Fasilitas kesehatan yang kurang. 3. Tingkat kesehatan masyarakat yang rendah. 4. Makanan kurang bergizi. 5. Kecelakaan lalu lintas. 6. Adanya peperangan. Kemudian ada pula di sini faktor-faktor penghambat kematian. 1. Fasilitas kesehatan yang lengkap. 2. Kemajuan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. 3. Larangan agama membunuh orang. 4. Makanan cukup bergizi. 5. Lingkungan yang bersih dan teratur. Baiklah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.